Gak hanya masyarakat Indonesia, Jepang yang selama ini ikut memantau perkembangan timnas sejak era Sintayong mengaku merasa puas setelah melihat timnas Indonesia mampu bersaing di babak ronde ketiga dan memastikan satu tiket ke tempat babak ronde keempat. Bahkan dengan masuknya sejumlah deretan pelatih top serta pemain-pemain yang konsisten bermain di Liga Eropa, timnas Indonesia kini menjadi perhatian hampir di seluruh penjuru dunia. Bahkan suka nggak suka, timnas Indonesia sekarang mampu melesat meninggalkan para kompetitornya di Asia Tenggara. Tentu saja bagi Jepang dengan segala hal yang terjadi dengan Indonesia, termasuk nantinya penambahan pemain yang kemungkinan terus bertambah. Pastinya akan membuat tim Garuda makin menarik untuk dihadapi, sehingga boleh jadi Hajime Moriyasu meskipun timnya sudah dipastikan lolos tetap akan menurunkan skuad terbaik ketika melawan Indonesia di matchday terakhir grup C. Di sisi lain, melihat perkembangan tim Garuda yang cukup pesat pada akhirnya membuat 7 negara kompak menjadikan Indonesia sebagai patokan. Sebuah hal yang pastinya sangat positif untuk dijadikan motivasi lebih. Perjuangan timnas Indonesia untuk meraih mimpi ke panggung dunia harus diakui memang sangatlah berat. Dan setelah hasil nggak enak di Sydney Stadium kemarin, kemenangan atas Bahrain dan Cina diyakini bakal menjadi titik balik bagi skuad Garuda untuk menembus tebalnya dinding dunia. Namun di laga pamungkas, Indonesia akan dihadapkan dengan lawan yang sesungguhnya, alias tim terbaik di Asia saat ini, yakni timnas Jepang. Dan itu tergambar jelas dari daftar 27 pemain yang dipanggil Hajime Moriyasu, di mana 90% pemain yang ada adalah mereka yang merumput di Eropa. Bahkan sebagian besar dari mereka adalah pemain inti di klubnya. Jadi wajar saja, ibarat bisa ambil 1 poin aja itu udah sangat-sangat bersyukur banget. Dan semua tahu, kalau laga versus Jepang pada 10 Juni besok merupakan laga yang gak gampang. Jadi perlu yang namanya kerja keras untuk bisa meraih hasil maksimal. Sementara di sisi lain, meski Indonesia berhasil meraih 2 kemenangan beruntun di bawah arahan Coach Patrick Kluivert, tapi tak sedikit yang masih meragukan keputusan PSSI, terutama soal pergantian pelatih. Tapi menurut pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, apapun keputusan yang udah dibuat federasi, pastinya telah dipertimbangkan dengan matang. Apalagi jika melihat track record dari seorang Erick Thohir di dunia sepak bola internasional. Gak mungkin beliau mengambil keputusan tanpa pertimbangan ini itu, kan gitu. Lagi pula Moriyasu juga mengerti kalau Pak Erick adalah sosok yang sangat memikirkan soal jangka panjang, termasuk perihal naturalisasi, yang mana ia sendiri pernah menyebut jika langkah tersebut memang sangat positif dan harus terus dikembangkan. Sebab dengan begitu, kans Indonesia tampil di Piala Dunia dari edisi ke edisi pastilah kian besar. Dan menurut Moriyasu, situasi grup C boleh dibilang sedang panas. Hal itu tak terlepas dari kejutan-kejutan yang ada, terutama apa yang ditampilkan oleh Indonesia, di mana tim Garuda secara tak terduga nyatanya mampu merusak prediksi yang ada, dengan untuk sementara duduk di posisi keempat dengan menempel ketat Arab Saudi di posisi ketiga dengan selisih 1 poin saja. Dan melihat segala hal yang terjadi, bukan tak mungkin Indonesia bisa meraih hasil yang lebih baik. Untuk itulah, diketahui Moriyasu merasa sangat yakin jika Indonesia bisa mendapatkan hasil positif kala bermain di babak ronde keempat nanti. Selain itu, Moriyasu juga sangat antusias menantikan komposisi terbaru dari timnas Indonesia dengan pelatih baru serta pastinya komposisi pemain yang lebih oke. Sehingga di bulan Juni ini akan tercipta pertandingan yang seru karena Moriyasu kemungkinan juga akan menurunkan kekuatan utama ketika melawan Indonesia, kendati mereka sudah dipastikan lolos. Kevin Dix, Timnas
siap hadapi pemain terbaik Jepang. Timnas Indonesia akan menantang di Suita City Stadium. Ini merupakan laga terakhir kedua tim pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan ini sejatinya sudah tidak krusial. Timnas Jepang telah mengamankan tiket ke putaran final, sedangkan Indonesia dipastikan lolos ke ronde keempat. Meski begitu, para penggawa timnas Indonesia sangat antusias menatap pertandingan ini. Mereka tak gentar meski calon lawannya berstatus raksasa Asia. Saya rasa kami banyak bertumbuh sebagai tim. Dari apa yang saya lihat sejak pertama saya bermain, kami berkembang dengan sangat pesat dalam sisi permainan dalam membangun semangat tim. Menurut saya, tim kami sangat erat. Saya rasa itu penting untuk memperoleh hasil, ungkap Kevin Dix. Timnas Indonesia sendiri kedatangan banyak pemain keturunan saat mengarungi ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Kevin Dix termasuk salah satunya. Kondisi ini membuat chemistry dalam tim menjadi faktor yang sangat diperhatikan. Namun Kevin Dix menegaskan semuanya berjalan dengan baik. Saya rasa juga hasil yang kami peroleh di pertandingan terakhir merupakan bagian dari semangat tim. Kami bertumbuh dalam segala hal dengan cara yang baik dan positif. Jadi saya rasa kami berada di jalur yang tepat, tutup Kevin Dix dikutip dari FIFA Goal. Tujuh negara jadikan Indonesia sebagai patokan. Di sisi lain, melihat perkembangan timnas Indonesia yang cukup pesat, pada akhirnya membuat Indonesia dijadikan patokan oleh 7 negara. Yang pertama adalah Vietnam, mengutip dari CNBC Indonesia. Media Vietnam seperti Bongda menulis bahwa Indonesia telah melampaui Thailand dan Vietnam itu sendiri, di mana J.H. dan kawan-kawan tampil sangat memukau di perhelatan kualifikasi Piala Dunia 2026 kali ini. Nah, menurut pandit sepak bola Vietnam, Quang Huy, seperti dikutip dari Super Bowl, mengatakan bahwa timnas Indonesia tak lagi bisa dibandingkan dengan Vietnam. Dan karena sudah tertinggal, ia menekankan suka tak suka Vietnam harus menjadikan Indonesia patokan untuk melangkah maju saat ini. Makanya ketika mereka menang Piala AFF, di mana salah satunya mampu ngalahin Indonesia yang diisi pemain U22, walah mereka benar-benar seneng pol. Berikutnya ada tetangga dekat kita, Malaysia, yang sejak rankingnya anjlok dan prestasinya seperti ban kempes, Malaysia diketahui mulai mengatur siasat dan menjadikan timnas Indonesia tolak ukur. Tentu saja, tujuan utama Harimau Malaya pastinya selalu ingin mengungguli Indonesia dalam segala hal. Dan di level tim nasional, mereka mulai mencoba-coba untuk mencontek cara-cara yang dilakukan oleh Indonesia termasuk naturalisasi. Tapi hasilnya, tahu sendirilah sejauh ini gimana? Kocak. Selanjutnya ada Timor Leste, yang memang sudah sangat lama menjadikan Indonesia sebagai patokan perkembangan sepak bolanya. Pun begitu dengan Filipina ataupun Thailand itu sendiri, yang sudah nggak gengsi lagi mengakui jika Indonesia kini benar-benar udah ada di level yang berbeda. Tapi dari semua itu, ada 2 negara di luar ASEAN yang juga ikutan menjadikan Indonesia sebagai patokan. Yang mana negara tersebut adalah Bangladesh dan Amerika Serikat. Ya, kalian nggak salah dengar kok. Bangladesh diketahui udah berkali-kali menyurati PSSI untuk menggelar uji coba. Nah, menurut FA Bangladesh, laga melawan Indonesia yang diisi pemain-pemain dari Eropa bisa menjadi patokan seberapa hebat timnas Bangladesh saat ini. Lalu soal Amerika Serikat, memang demikianlah adanya. Iya sih, timnas Amerika Serikat memang tidak secara langsung menjadikan Indonesia patokan. Akan tetapi, menurut media The Athletic, yang membuat Indonesia jadi tolak ukur di sini lebih kepada soal popularitas. Ya, dalam ulasan mereka, The Athletic menyoroti cara timnas Indonesia yang mampu menyulap pemain yang awalnya tidak dikenal hingga menjadi superstar yang begitu dikagumi oleh publik secara luas.
Selain itu, di atletik juga pernah membandingkan popularitas pemain timnas Indonesia dengan timnas Taman Sam. Hasilnya pun jelas kalah telak. Ambil contoh ketika starting 11 timnas Indonesia waktu melawan Australia di GBK, ketika itu memiliki total pengikut 26,9 juta di Instagram. Sementara starting 11 Amerika Serikat kalah melawan New Zealand hanya memiliki total pengikut 1,5 juta di Instagram. Bayangkan, jumlah pengikut 11 pemain itu kalah jauh dari jumlah pengikut Marcelino Ferdinand di Instagram. Kan lucu. Apalagi Marten Paes secara terang-terangan pernah menantang jurnalis Amerika untuk datang langsung melihat sendiri atmosfer suasana di GBK, di mana Marten Paes menjamin kalau momen itu nggak akan pernah bisa dilupakan. Dan terlepas dari apapun, meski levelnya cukup jauh, namun laga antara Jepang versus Indonesia pada tanggal 10 nanti cukup menarik untuk dinantikan. Apalagi Indonesia datang dengan beberapa wajah baru dan kepercayaan diri tinggi usai menang versus Bahrain dan Cina.